Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya. Sebenarnya ini ada sedikit informasi yang kurang baik teman-teman ya. Ini mengenai program Indonesia Pintar ya. Atau mungkin teman-teman yang paham, mungkin ada yang paham dengan PIP ya ataupun KIP ya. Nah di sini ternyata teman-teman ada informasi mengenai pembatalan ya. Jadi ada pembatalan siswa sebagai penerima PIP di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kemarin sudah kita share ya untuk surat edarannya. Ini mengenai pembatalan peserta didik ya, ini sebagai calon penerima program Indonesia Pintar ya. Ini di jenjang SD teman-teman ya. Ada jenjang SD, ada di jenjang SMP, jenjang SMA maupun di jenjang SMK. Nah, di sini nanti kita akan lihat teman-teman ya, ini ada wilayahnya mana saja ya. Jadi yang yang dibatalkan itu di sini ada rekapnya ya, ada rekap pembatalan calon peserta penerima program Indonesia Pintar. Nah, terlebih itu teman-teman nanti kita akan lihat teman-teman ya. Jadi yang terpenting teman-teman itu bagaimana sih cara melihat daftar nama siswanya ya. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita nanti akan membahas penyebab siswa itu dibatalkan ya sebagai penerima PIP itu apa. Jadi teman-teman tuh harus tahu ya. Ini kan bahasanya kan eman-eman teman-teman ya. Jadi nanti mungkin yang jenjang kemarin kan sudah kita bahas ya, nominal PIP ini kan naik ya di tahun 2024 ini. Nanti kalau dibatalkan ya eman-eman ya. Jadi untuk biaya pendidikan tentunya teman-teman juga harus proaktif ya. Baik itu koordinasi dengan sekolahnya ataupun mengecek di laman PIP apakah mendapatkan PIP apa tidak di tahun ini ya. Nanti kita akan bahas teman-teman bagaimana cara melihat siswa yang dibatalkan sebagai penerima PIP dan juga apa sih penyebab siswa itu bisa dibatalkan sebagai penerima PIP. Nah terus ada juga teman-teman, ini juga banyak teman-teman ya. Ini kalau kita lihat se-Indonesia ya, nah, ini ada 153.485 siswa ini yang dibatalkan ya. Jadi yang dibatalkan, nah tentunya kalau sudah dibatalkan berarti kan siswa itu sudah tidak bisa menerima ya. Jadi uangnya nanti dikembalikan ke kas negara itu ya. Nanti kita akan bahas ada informasi apa mengenai PIP. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya. Silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk 153.485 siswa ini yang dibatalkan sebagai penerima PIP ya atau program Indonesia Pintar di tahun 2024 ini. Yang pertama kita bahas dulu teman-teman. Di sini kemarin di tanggal 6 Agustus ya 2024, di sini dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini sudah mengeluarkan surat pemberitahuan teman-teman ya. Jadi pemberitahuan mengenai SK, pembatalan SK itu surat keputusan ya, surat keputusan pembatalan peserta didik sebagai calon penerima PIP di tahap 1. Ini tahun 2024 teman-teman ya. Mungkin nanti kalau yang mau Pak suratnya bisa dicek di mana sih Pak sebenarnya. Nah, nanti teman-teman bisa dicek seperti biasa ya di mastiukdr.com ya. Nanti teman-teman bisa cek mengenai surat edaran daftar siswa yang dibatalkan sebagai calon penerima PIP ya. Mungkin nanti teman-teman kalau bingung ya karena mungkin informasinya terlalu banyak, teman-teman nanti bisa masuk di bagian bantuan ini ya. Teman-teman bisa masuk di bagian bantuan, pilih PIP atau KIP ya. Di sini sudah kita urutkan ya. Kita urutkan berdasarkan informasi mengenai PIP atau KIP. Ya di sini sudah ada ya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat-lihat informasi mengenai PIP itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu teman-teman apa sih isi dari surat edaran ini. Yang pertama, surat edaran ini ditujukan ya untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Nah, di sini teman-teman diinformasikan bahwa menindaklanjuti ya surat kami nomor ini ya 0670. Nah, ini ya. Pak, kalau misalkan mau cari surat ini di mana ya? Jadi 0670 ini teman-teman bisa ketikkan aja di sini ya. 0670
ya, kasih aja garing seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, ini. Nah, Satedaran daftar siswa bantuan PP dan ini. Nah, ini kan ada ya. Jadi di sini ada Satedaran 0670. Itu tentang apa ya? Tentang di sini dijelaskan ya, perihal pemberitahuan SK nominasi PIP tahun 2023. Nah, ini dengan umat kami sampaikan bahwa kami telah menetapkan surat keputusan pembatalan peserta didik sebagai calon penerima PIP atau program Indonesia Pintar di tahap 1 bagi peserta didik yang tercantum dalam lampiran SK nominasi penerima PIP tahun 2024 merupakan peserta didik kelas akhir yang tidak melakukan aktivasi rekening sampai dengan batas waktu 30 Juni 2024. Ya, artinya yang dibatalkan ya, jadi kita lihat informasi ini, yang dibatalkan adalah kelas akhir. Kelas akhir itu kelas berapa, Pak? Kelas akhir itu ya bisa kelas 6, ya bisa kelas 12, bisa kelas 13 ataupun kelas 9. Ini namanya kelas akhir. Nah, di sebelumnya teman-teman ya, sebelumnya kan kemarin sudah ada informasi itu ya mengenai pemberitahuan SK nominasi ya. Nominasi ini artinya dia ditetapkan sebagai penerima PIP tapi dia belum aktivasi rekening. Jadi artinya dia belum memiliki buku rekening ya, buku rekening ataupun dia belum memiliki ATM rekening ya. Jadi untuk pengambilan dana itu ya. Nah, kemarin ini sudah kita share ya di informasi yang seperti kita sampaikan tadi. Nah, di sini sudah ada rekapnya kemarin ya. Untuk yang nominasi kemarin ya. Jadi untuk yang siswa-siswa yang harus aktivasi rekening. Nah, terus teman-teman, nah ini berdasarkan dari Satedaran ini ya. Berdasarkan dari Satedaran ini. Nah, di sini kan sudah menetapkan surat keputusan untuk pembatalannya. Nah, di sini ini adalah surat pembatalannya. Ya, jadi ini sudah dibatalkan ya. Jadi pembatalan peserta didik sebagai calon penerima program Indonesia Pintar ini di tahap 1 tahun 2024 ya. Nah, kalau kita lihat di dalam penjelasannya teman-teman ya. Jadi kita lihat di konsiderannya ya. Nah, ini kalau kita lihat di pertama, pembatalan peserta didik sebagai calon penerima program Indonesia Pintar di Dasmen tahap 1 tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam surat lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, ini jumlahnya agak banyak teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya agak miris ya. Tapi ini se-Indonesia teman-teman ya. Jadi jumlah peserta didik pembatalan peserta didik sebagai calon program penerima program Indonesia Pintar di Dasmen tahap 1 tahun 2024 ini sebanyak 153.485 siswa ini se-Indonesia. Ini dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya. Nah, di sini dijelaskan ya, ketiga, dana program Indonesia Pintar ini tidak akan disalurkan ya karena sudah dibatalkan ya kepada peserta didik calon penerima program Indonesia Pintar tahun ajaran 2023-24 yang ditetapkan pada surat keputusan kuasa pengguna anggaran Pusat Layanan Pendidikan tentang pembatalan PIP. Jadi kalau sudah dibatalkan ya tentunya tidak disalurkan ya. Jadi dana dikembalikan ke pusat. Ya, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini ditetapkan di tanggal 22 Juli 2024. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman. Nah, di sini ada rekapnya ya. Jadi rekapnya ini mulai dari jenjang SD ya, di sini ada jenjang SMP, SMA dan juga dari jenjang SMK. Ini sebenarnya enggak banyak ya kalau kita lihat. Nah, di sini totalnya ada 153.485. Nah, nanti di sini sudah ada teman-teman per wilayahnya ya. Nah, misalkan di daerah Aceh. Terus di sini ada Bali. Nah, di sini misalkan ada Banten ya. Terus misalkan di sini ada Bengkulu. Nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya di daerah-daerah lain. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kedua ini ya, bagaimana sih cara melihatnya? Ya, bagaimana cara melihat siswa itu daftar nama siswanya itu di yang dibatalkan itu siapa saja? Ya, ini yang penting ya. Jadi cara melihat daftar siswa yang dibatalkan sebagai penerima PIP tahun 2024. Ini sebenarnya ya bisa melihat teman-teman ini yang bisa melihat itu adanya sekolah. Ya, sekolah itu kan tergantung ya. Di sini ada operator dapodik ya, ada operator dapodik. Mungkin yang kedua adalah ada pengelola PIP. Jadi teman-teman nanti bisa koordinasi dengan sekolah ya, nanti siapa yang akan mengecekkan daftar siswa yang dibatalkan sebagai penerima PIP tahun 2024 ya, bisa ke operator dapodik ataupun ke bagian pengelola PIP. Paham ya? Jadi yang bisa lihat adalah sekolah. Nah, yang pertama nanti sekolah akan login di laman Si Pintar ya, program Si Pintar atau teman-teman biasanya aplikasinya disebut dengan Si Pintar ya. Di sini di pip.kemdikbud.go.id. Nanti di sini ada tombol login teman-teman ya. Jadi ada tombol login. Nah, berikutnya setelah login teman-teman pilih saja ya loginnya sebagai sekolah. Ya, loginnya kan banyak ya, sebagai apa? Ini pilih aja sebagai sekolah.
Nanti teman-teman bisa login pakai NPSN atau pakai SSO double tick. Ini ya. Nah, ini setelah nanti pilih saja NPSN atau SSO double tick. Nah, berikutnya ya silahkan dimasukkan aja ya, bisa masukkan username sama password. Nanti teman-teman bisa klik login. Nah, berikutnya nanti kalau sudah login di laman dashboard ya, nanti di laman dashboard di sini ada beberapa menu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pilih di sini. Siswa SK pembatalan. Nah, ini yang daftar siswanya yang dibatalkan nanti ada di menu ini. Jadi kalau misalkan di menu kok tidak ada yang dibatalkan ya berarti siswanya tidak termasuk di dalam SK pembatalan. Tapi kalau ada ya, nah misalnya seperti ini ya, ini di siswa yang dibatalkan ya sebagai penerima PIP. Misalkan ini di tahun 2024 teman-teman. Nah di sini nanti akan muncul daftarnya. Ya di sini ada muncul daftarnya, ada sekolah, siswa, ada nomor rekening, ada keterangan. Nah di sini dijelaskan bahwa keterangan mengenai pembatalan. Jadi ini yang nanti kita bahas ya. Jadi penyebab dibatalkan sebagai penerima KIP atau PIP itu adalah ini pembatalan SK kelas akhir ya, cut off 30 Juni. Jadi kelas akhir ini belum melakukan aktivasi rekening sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi siswa ini ya, jadi siswa ini ditetapkan sebagai penerima PIP tapi dia tidak melakukan aktivasi rekening ya, sehingga dibatalkan sebagai penerima PIP itu ya. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman juga memantau ya, bisa memantau misalkan tidak hanya di tahun 2024 ya. Ya, mungkin nanti di tahun berikutnya atau di tahun sebelumnya nanti juga ada di sini siswa-siswa yang dibatalkan. Nanti teman-teman bisa cek di dalam sini ya, di tahunnya ini. Nah, nanti akan kelihatan ya, misalkan di tahun 2023 itu ada berapa siswa yang dibatalkan. Alasannya seperti apa nanti di sini ada keterangannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi cara melihatnya sebagai daftar siswa penerima PIP nanti bisa koordinasi dengan sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah, terus mungkin kita akan bahas sedikit mengenai penyebab dibatalkan sebagai penerima PIP ya. Jadi penyebab dibatalkan sebagai penerima PIP ya, kalau kita lihat di dalam aturannya ya, di dalam di peraturan Sekretaris Jenderal ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 20 tahun 2023 ini tentang Juknis ya, pelaksanaan program Indonesia Pintar. Nah, kalau kita lihat di bab pembatalan teman-teman. Nah, ini ya, ini dijelaskan di dalam bab mengenai pembatalan KIP ya. Jadi KIP itu dapat dibatalkan apabila peserta didik penerima KIP yang pertama adalah tidak terdata sebagai penerima pada SK penerima KIP. Jadi kalau dia tidak ditetapkan ya bisa dibatalkan. Misalkan tahun ini dapat, tahun depan misalkan tahun lalu dapat, tahun ini ternyata nggak dapat, lah itu bisa dibatalkan ya. Artinya karena dia tidak terdata sebagai peserta penerima pada SK pemberian. SK pemberian ini kan dia sudah punya rekening. Ya, dia sudah punya rekening, sudah aktivasi rekening. Lah kalau misalkan tahun lalu dapat, tahun ini tidak dapat, lah ini KIP-nya statusnya bisa dibatalkan. Yang kedua adalah meninggal dunia. Yang ketiga ini adalah putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Yang D tidak diketahui keberadaannya, mungkin sudah dihubungi kemana-mana tidak bisa ya. Yang E adalah menolak menerima KIP. Yang terakhir F ini adalah tercatat sebagai data ganda penerima KIP. Nah, berikutnya teman-teman sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu itu tadi ya. Nah, seperti yang kita bahas ya nih, jadi karena dia tidak melakukan aktivasi rekening. Ya, jadi kalau tidak melakukan aktivasi rekening sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dia juga bisa dibatalkan sebagai penerima PIP atau KIP. Ya. Nah, ini pembatalan KIP ini dimaksud pada satu dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dari Puslapdik ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau seterusnya. Nah, ini ada mekanisme untuk pembatalannya ya. Jadi melalui ada mekanismenya ya. Jadi ada melalui Dinas Pendidikan. Terus dari Dinas Kabupaten Kota ini sudah mengusulkan melampirkan data-data sebagai siswa yang tidak melakukan aktivasi rekening. Gitu ya. Terus yang terakhir di poin 4, nah ini yang penting teman-teman ya. Jadi status KIP ya, status KIP Kartu Indonesia Pintarnya yang dibatalkan dinyatakan tidak berlaku setelah Pusladip menerbitkan SK pembatalan penerima KIP. Jadi kalau sudah dibatalkan sebagai penerima KIP ya, maka status KIP-nya nanti kalau teman-teman cek di laman Si Pintar ya, nanti ada status KIP tidak berlaku, yaitu mungkin teman-teman kena salah satu dari yang sudah kita jelaskan tadi. Itu teman-teman ya, jadi informasi mengenai pembatalan ya, jadi mengenai pembatalan siswa sebagai penerima program Indonesia Pintar di tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.